Saya tidak akan menghalalkan apel itu, kecuali dengan satu syarat. Kamu harus menikahi putriku. Dan perlu kamu tahu, putriku itu bisu, buta, tuli, dan lumpuh. Sangat terkejut Sabit mendengar dari pernikahan mereka lahirlah ulama besar yang menjadi imam terbesar bagi umat. Assalamualaikum, halo semua, Ani di sini. Kisah seorang lelaki dengan sebuah apel. Kisah ini aku ambil dari salah satu ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Semoga beliau sehat selalu dan beberapa sumber yang aku baca menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Sabit bin Ibrahim dari kota Kufah, Irak. Seorang lelaki biasa, miskin, tapi Masya Allah solehnya luar biasa. Singkat cerita, ketika itu Sabit sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Ia melewati kebun apel. Saat itu cuaca sangat panas dan matahari bersinar sangat terik. Tidak sengaja Sabit melihat buah apel matang jatuh dari pohonnya. Kemudian diambillah oleh Sabit dan dimakan. Belum habis buah apel di tangannya, tiba-tiba Sabit berpikir, ini halal nggak ya buat saya? Dalam perasaan gelisah, ketakutan, Sabit masuk ke dalam kebun apel itu mencari pemilik apel. Ia berharap agar apel yang telah ia makan dapat dihalalkannya untuknya. Kemudian dia menemukan sebuah gubuk. Ia mengetuk dan mengucapkan salam. Keluarlah seorang lelaki dan Sabit menceritakan kejadiannya. Bahwa tadi saya melewati kebun apel Anda, saya melihat apel matang jatuh dan saya makan, tolong halalkanlah apel ini untuk saya. Lelaki tersebut berkata, saya bukan pemilik kebun apel ini, saya hanyalah penjaga di sini. Pemilik kebunnya jauh tinggal dari sini, sekitar 1 hari 1 malam. Kata Sabit, tolong berikan alamatnya. Saya akan cari walaupun jaraknya 1 hari 1 malam dari sini. Kemudian penjaga kebun apel itu memberikan alamatnya kepada Sabit. Setelah menempuh perjalanan jauh 1 hari 1 malam dengan berjalan kaki, tibalah Sabit di depan rumah pemilik kebun apel itu. Sabit mengetuk dan mengucapkan salam. Keluarlah seorang lelaki tua. Ternyata pemilik kebun apel itu adalah seorang yang kaya raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa wahai anak muda? Kemudian Sabit menceritakan kejadiannya dengan memegang sepotong apel yang hampir busuk karena perjalanan 1 hari 1 malam. Wahai Tuan, kedatangan saya kemari dari kota Kufah dengan berjalan kaki, memohon keikhlasan Tuan untuk menghalalkan apel yang telah saya makan yang terjatuh dari pohon Anda. Pemilik kebun apel itu menyimak perkataan Sabit dan berpikir, luar biasa sekali gitu. Seorang laki-laki datang jauh-jauh dari kota Kufah dengan berjalan kaki, meminta menghalalkan apel yang telah ia makan. Kemudian pemilik kebun apel itu berkata, saya tidak akan menghalalkan apel itu, kecuali dengan satu syarat. Kamu harus menikahi putriku. Dan perlu kamu tahu, putriku itu bisu, tuli, buta, dan lumpuh. Sangat terkejut Sabit mendengar syarat itu. Baiklah, kalau memang itu syarat dari Anda, tidak ada pilihan lain, saya menyanggupinya. Yang penting di pikiran Sabit ini halal dulu ini apel gitu kan, urusan itu gimana nantilah. Akhirnya pernikahan diselenggarakan. Saat akad, mempelai wanita menunggu di dalam rumah. Selesai akad, Sabit dipersilahkan oleh sang mertua untuk menemui istrinya. Ia mengetuk sebuah kamar yang ditunjuk oleh sang mertua sambil mengucapkan salam. Ketika hendak Sabit membuka pintu, terdengar seorang wanita yang menjawab salamnya. Sabit sangat kaget karena yang ia tahu istrinya itu bisu dan tuli. Kemudian terdengar suara lagi, silahkan masuk suamiku. Sabit benar-benar dibuat bingung dengan semua kejadian yang ia hadapi. Katanya tuli, kok bisa mendengar salamnya? Katanya bisu, kok bisa menjawab salamnya?
Rasanya mustahil jika pemilik kebun apel itu berdusta kepadanya. Apa untungnya buat dia? Ketika Sabit masih berdiri di depan pintu kamar karena kaget, datanglah seorang wanita bercadar yang membukakan pintunya. Sabit makin kaget lagi, karena yang dia tahu istrinya itu lumpuh dan buta. Loh, kok bisa berdiri dan berjalan ke arah pintu? Kemudian Sabit bertanya kepada wanita yang ada di hadapannya. Ayahmu bilang kau ini bisu, buta, tuli, dan lumpuh, tapi kenyataannya tidak. Kemudian wanita itu menjawab pertanyaan Sabit dan menjelaskannya. Ayahku benar, mataku buta karena aku tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Aku bisu karena aku tidak pernah berkata dusta dan berkata perkataan yang tercela. Lidahku hanya digunakan untuk menyebut asma Allah. Telinga saya tuli karena saya tidak pernah mau mendengar berita atau perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan kaki saya lumpuh karena saya tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah. Kemudian wanita itu membuka cadarnya, Masya Allah, itu adalah wanita yang cantik. Betapa bahagianya Sabit menikahi seorang wanita yang soleha dan sempurna fisiknya. Dari hasil pernikahan mereka, lahirlah ulama besar yang menjadi imam terbesar bagi umat Islam, yaitu Nu'man bin Sabit bin Judha, atau lebih dikenal dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah seorang ulama terkenal yang mendirikan mazhab Hanafi. Di antara 3 mazhab lainnya, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Beliau adalah imam berpengalaman yang lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 dan meninggal di Baghdad pada tahun 150. Abu Hanifah terlahir dari seorang wanita yang suaminya meninggalkan apel haram. Gara-gara itu Allah berkahi semuanya. Itulah kisah Sabit dengan sebuah apel. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka videonya, boleh tolong di like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat. Assalamualaikum.